Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pagi ini atas permintaan panitia kita akan membahas tentang asyaratul mubasysyirun fil jannah. Tentang 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 10 sahabat yang dijamin surga. Nanti ada kitab yang lain lagi. 20 sahabat yang dijamin. Ada lagi yang 30 sahabat yang dijamin surga. Ya. Sehingga materi yang kita angkat di situ adalah mengapa mereka dijamin surga. Ini persoalannya di situ. Kita lihat hadisnya terlebih dahulu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadisnya sahih. An Abdurrahman bin Auf qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Abu Bakrin fil jannah. 1. Abu Bakar di dalam surga. Wa Umar ibnul Khattab fil jannah. Umar bin Khattab di surga. Wa Utsman ibnu Affan fil jannah. Sahabat Utsman bin Affan di surga. Wa Ali ibni Abi Thalib dan sahabat Ali bin Abi Thalib fil jannah. Berapa? Yang kelima, wa Talhatu fil jannah. Sahabat Talhah di surga. Yang keenam, wa Zubair fil jannah. Sahabat Zubair di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keberapa?
Ya? Yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid. As-Sa'id, sahabat Sa'id bin Zaid fil jannah. Kemudian yang terakhir wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah di sorga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, jamaah sekalian, timbul pertanyaan kepada kita, mengapa mereka orang-orang ini dijamin surga oleh Allah? Apa keistimewaan mereka dan apa kebaikan mereka? Bagaimana profil karakter mereka? Sehingga dengan mempelajari keistimewaan mereka, kita ingin mengambil faidahnya supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Dan ini perlu menjadikan tambahan nasihat bagi kita semua. Ketika seseorang mengikrarkan diri untuk ittiba min atharis salaf. Jadi kalau kita menyatakan diri untuk mengikuti jejak para generasi terdahulu terbaik ini, yakni para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ini kita tidak hanya sepotong-sepotong yang kita ikuti. Cara wudhu, cara puasa, cara sholat. Bukan sekedar ini. Ya. Tapi yang dikatakan ittiba kepada mereka itu adalah atharihim, jejak mereka. Min fadlihim, dari keutamaan mereka. Apa itu? Min akhlaqihim, dari akhlak-akhlak mereka. Ini nanti yang kita itu berat untuk menatanya. Ya. Kalau mengikuti cara mereka di dalam sholat, cara mereka dalam berhaji, cara mereka dalam berwudu, ini mudah. Kenapa? Karing musab rahim mawon. Apa sulitnya? Basuh muka sampai sini sampai sini. Sholat ini dulu, ini yang kedua. Tapi yang sulit mengikuti jejak mereka itu adalah mengikuti dan mengambil akhlak-akhlak mereka. Itu yang tidak gampang, jemaah. Ya, itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan jiwa untuk berkorban. Ini yang nggak banyak nanti. Kita akan difilter oleh Allah Ta'ala. Nampak sekali nanti. Kena filternya kita nanti. Masuk apa enggak? Kalau udah masuk ke dalam karakter, itu nanti kita baru kesaring. Kalau mengikuti dari fisik, itu gampang jemaah. Pakaian, merawat jenggot, celana, itu gampang sekali. Karakter, ini yang agak berat nantinya. Ya, jejak mereka itu adalah karakter. Ini yang kita dituntut untuk ijtihad. Bersungguh-sungguh di dalamnya. Sehingga nanti ketika kita dengar sifat-sifat keistimewaan mereka, belum lagi sifat isar, Masya Allah. Ini sudah langka, sudah hampir gak ada kita. Kenapa sifat isar itu? Mendahulukan kepentingan orang lain di saat dirinya sendiri membutuhkan. Iso aku lah biasa. Enggak mesti jawabannya angel. Orang dicoba wis angel dhisik. Itu kelemahan kita di sini. Ya, itu salah satu kelemahan kita. Belum kita usahakan, kita belum mencoba dan belum minta tolong kepada Allah. Tapi ngelihat begitunya sudah sulit kita. Orang seperti ini nggak akan ada kemajuan di dalam ketaatan. Nggih. Dadi nek model kula mbek sampean ketok rada apa dhewe, angel iku, angel ngene kuwi.
orang seperti ini tidak akan ada peningkatan dalam kebaikan. Sakitipun paham ini? Dicoba dan minta tolong pada Allah. Ojo turung-turung wis angel iso apot ini, angel wis apot. Wong sing koyo ngene iki kok kon mulih ae. Ini kalau jihad orang seperti ini bundeli ning dalan kuwi. Paham ini? Enggak patut. Nah, kalau kita kemudian punya cita-cita ke dalam surga dan itu jalannya, lalu Anda tinggalkan jalan itu. Nah, kita ingin masuk ke dalam surga, jalannya lewat situ gitu loh. Lalu kita tinggalkan pula jalan itu karena kita merasa berat tadi itu. Makanya kita diingatkan oleh Allah, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sindirannya ada di mana? Coba kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Itu disindir oleh Allah taala. Kita disuruh berpikir, kita disuruh merenung. Gitu loh. Jadi kalau kita menggambarkan kita termasuk bagian ahlul jannah, maka pikirin dhisik. Bahasa kita begitu. Pikirin dhisik. Pantas enggak kita menyatakan bahwa kita bisa mendapatkan bagian surga, tapi belum datang ujian kepada kita. Belum datang ujian kepada kita. Lalu kita sudah menjustis bahwa diri kita termasuk orang-orang yang punya keutamaan. Mari kita lihat. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Masya Allah. Coba kita renungkan ayat. Makanya kalau kita menyangka saya insya Allah pantas layak mendapatkan keutamaan, apalagi untuk mendapatkan jaminan surga, maka pikirkan dulu. Renungkan dulu. Mari kita lihat ayatnya. Apa kata Allah? Am hasibtum. Apakah kamu menyangka? Yadunnu. Kamu meyakininya. Ya. Anta dakhulul jannah. Bahwa kamu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Padahal belum datang kepadamu apa? Ujian-ujian yang telah diberikan Allah kepada orang-orang sebelummu. Kamu belum diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang telah dialami oleh para sahabat. Ya. Kamu belum diuji oleh Allah dengan ujian-ujian orang-orang beriman di zaman yang lalu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab As-Sabr, nanti bisa kita lihat ada sebuah hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini kok sahabat Ka'ab? Nah ya, itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi di saat Nabi itu sedang ada di samping Ka'bah, di terasnya Ka'bah. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau minta tolong kepada Allah? Kami disiksa oleh orang-orang kafir. Kami diteror, kami disakiti, kami diganggu. Ya, disakiti dengan sakit yang luar biasa.
Sahabat Khobab, maaf, sahabat Khobab. Jadi sahabat Khobab niku ceritane, Pak. Jadi asbabul wurud hadis ini, sahabat Khobab ini kan tukang pandai besi. Ya, tukang pandai. Nah, satu saat dia mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, kemudian masuk Islam. Nah, terdengar Khobab ini masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy mendatangi rumah Khobab untuk memastikan benar nggak Khobab itu masuk Islam. Begitu datang ke rumah Khobab, ditemukan Khobab nggak ada di rumah. Dan orang-orang kafir pun menunggu sampai Khobab itu pulang. Begitu sahabat Khobab pulang, langsung ditangkap, didudukkan di kursi, diinterogasi. Benar nggak berita yang kami dapatkan bahwa kamu sudah masuk ke dalam Islam? Dan Khobab menyatakan, ya, berita itu benar. Maka begitu mendengar berita ini, orang kafir Quraisy mengatakan ada dua opsi sekarang. Satu, kamu ingin tetap dalam keislamanmu untuk mengikuti Muhammad ini atau keluar. Konsekuensinya, kalau kamu tetap dalam agamamu yang baru ini, yakni menjadi pengikut Muhammad, kami akan menyiksamu setiap saat. Nggak main-main ini, Pak. Bukan cuma kontak buyarno, ora. Kamu tak siksa setiap saat. Ya, gitu loh. Kamu tak siksa setiap saat. Dan itu akan menjadi penderitaan sepanjang hidup. Tapi kalau kamu ingin keluar, kami jamin tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kamu. Kamu akan aman hidup leluasa di sini. Tapi kalau kamu tetap dalam agamamu yang baru, kami akan datang setiap saat untuk menyiksamu dan itu menjadi penderitaan bagimu. Wis pikiran. Sahabat Khobab mengatakan, sudah tak pikir, katanya. Sudah tak putuskan. Benar demikian, benar. Langsung dieksekusi di tempat itu. Apa eksekusinya? Besi-besi yang dipakai oleh Khobab untuk tombak, untuk pedang, itu dibakar oleh orang kafir. Setelah itu apa? Dililitkan di tubuhnya Khobab. Dibakarkan di tubuhnya Khobab. Itu hampir setiap saat yang diinginkan orang kafir. Sehingga Khobab merasakan beban ujian itu sangat berat bagi dirinya. Maka dia datang kepada Nabi SAW untuk minta, ya Rasulullah, tidakkah engkau doa kepada Allah agar kami diselamatkan oleh orang-orang kafir. Maka Nabi SAW menyebutkan, dulu orang-orang mukmin sebelum kita, sebelum kalian, itu orang-orang ditangkap oleh musuhnya. Ditangkap oleh musuhnya. Selesai? Enggak. Bukan ditangkap di penjara. Digalikan tanah. Setelah itu apa? Tubuh mereka ditanam di dalam tanah itu hidup-hidup. Ditinggalkan kepalanya saja. Setelah itu diinterogasi. Tetap agama atau keluar dari agama? Tetap agama. Digergaji kepalanya menjadi dua. Itu sebagian. Sebagian yang lain diikat di atas tiang yang sangat kuat. Setelah itu ditawari dua hal. Tetap agama atau keluar dari agama. Tetap agama. Disisir daging mereka dengan besi dari sisir dari besi yang kemudian tulang-tulangnya terlihat dari luar. Apa kata Nabi? Yang demikian ini itu enggak menghentikan mereka dalam agama mereka. Kamu belum apa-apa sudah sambatan, kata Nabi. Itu Khobab yang disetrika dengan besi. Katakan Nabi, kamu belum apa-apa, tergesa-gesa kamu. Maka dibacakan ayat ini. Kita sudah diuji dengan apa-apa. Kadang-kadang nggak patah direken jamaah ini pore. Pore, Pak. Oh, Pak Ustaz, aku loro ya jamaah kalau sing ngereken. Pore, Allah. Saya korat karet, ekonomi saya munting, teman-teman nggak ada yang peduli. Hilang, gaib ternyata. Kita cari-cari kemana sih Fulan? Begitu ketemu. Iya Ustaz, saya cari Maisa, soalnya ekonomi. Oh, saya munting, gak ada yang peduli teman-teman. Masya Allah. Saya gak bisa nyalakan catatan. Saya berpikir, inilah keimanan kita. Lalu dengan iman yang ala kadarnya begini, kita mengatakan kita ahli surga. Sudah diuji apa oleh Allah dengan kita? Di sini disebutkan apa? Masad umul baksa. Mereka ditimpa kemelaratan. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, dirinya kelaparan.
Nah, begitu. Tolong teman-teman yang berkecukupan jangan pakai dalil ini ngantemi teman-teman kita yang miskin. Ya, kita ini soalnya dolek dalil iku gak digawe awake dhewe soal. Iki ngantemi wong liya. Iya. Sama kemarin tadi malam kita ngaji, coba ayo duduk ngaji yang paling utama, cara duduknya duduk iftiros. Jadi duduk ngaji tolabul ilmu itu yang paling utama adalah duduk dalam kondisi iftiros. Jadi duduk seperti orang tahiyat awal. Itu duduk pengajian yang paling utama. Meniku ndelok sikile kanca, kan ndelok sikile dhewe. Lah iki ciri niku lho sampeyan ndolek ilmu gak ngantemi wong liya. Cuma enggak wajib gitu loh Pak, enggak wajib. Contohnya siapa? Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Duduknya iftiros, itu mendekat dan itu siap menghadapi ilmu, siap menerima wejangan, gitu, ya, bukan leye-leye, bukan, ya, iki wong sumpek ngaji, gitu. Nggak siap menerima ilmu, nggak siap merubah diri, gitu loh. Malaikat Jibril antum lihat bagaimana cara mengajarkan kepada kita cara-cara ilmu, gimana? Menempelkan lutut beliau ke lutut Rasulullah, kemudian apa? Meletakkan kedua tangannya di atas, banyak artinya siap untuk menerima wejangan. Itu kesiapan mental mereka. Makanya jadi itu cara mereka Jibril bagaimana cara untuk mencari ilmu. Ya cuma kalau kita kan ngelihat usia, kira-kira 1 jam setengah longgo iftiros sakit. Sakit cuma gak sok ngadeg namanya. Ya, jadi jangan dibiasakan mencari kesalahan orang lain. Jangan dibiasakan begitu. Oh si fulan enggak. Kita bagaimana? Nah ya. Jadi pertama mereka diuji dengan apa? Kemelaratan. Masat humul ba'sa. Ba'sa itu al-fakir. Kefakiran. Jadi kalau sahabat-sahabat fakir itu fakir beneran, Pak. Kalau kita ini fakir-fakiran atau pura-pura fakir. Apalagi kalau kena infak sodako, langsung fakir semua kita. Takut dengan sedekah. Itu bukan sifat orang mukmin, itu sifat pengecut. Paham ya? Jadi kita yang mampu infak, gak infak, itu pengecut. Itu pembohong kadzab. Bagaimana Anda punya kemampuan, pura-pura tidak punya kemampuan. Ini kepalsuan di dalam iman, sifat munafikin. Sifat munafik demikian ini. Coba punya kemampuan tapi pura-pura nggak mampu. Kadzab, pendusta, pengecut, al-jubn, pengecut. Dan sifat-sifat buruk yang lain ada di dalam diri kita ini. Itu kalau bakhil. Nah kita belum fakir sudah menderita duluan. Penuh penderitaan Ustaz. Ya. Ini para sahabat. Antum melihat kisahnya Abu Hurairah kelaparan. Enak-enak murojaah hadis, geblak, pingsan karena lapar. Ya, namun geblak kewareken. Kakek sing dipangan. Allah. Ini mereka diuji dengan kemiskinan. Miskin bener, Pak. Itu baca riwayat-riwayat para sahabat itu sampai ada sahabat pernah keluar rumah Umar bin Khattab ketemu dengan sahabat membaca tentang fikih makanan. Sahabat gak ngerti kalau Umar ini lapar, cuma gak wani ngomong aku luwe kamu, jadi kiasan lah. Lah sahabatnya gak paham. Terus datang lagi begitu dia keluar gak paham dia gitu. Akhirnya keluar lagi kepada teman lagi membicarakan tentang fikih makanan. Dia pun gak paham. Umar keluar, gak ngerti deh. Begitu datang ke badan Nabi menyampaikan tentang fikih makanan, Nabi langsung paham. Umar, kamu datang ke rumah istriku, minta cari makanan di sana barangkali ada. Kata Umar apa? Rasulullah orang yang paling paham. Lapar. Dan Abu Bakar duduk bersama Abu Bakar ketemu. Kenapa kamu keluar? Karena kelaparan. Duduk akhirnya berdua. Ketemu Nabi SAW. Ya Rasul, kenapa kau keluar? Karena lapar. Akhirnya 3 orang ini berkumpul. Orang-orang yang kelaparan. Dan ada yang sampai mengganjalkan
batu di perutnya dan kemudian tengkurap agar tertekan untuk bisa menahan rasa lapar. Sudahkah kita diuji dengan seperti ini? Melimpah ruah ayyuhal ikhwah. Kita melimpah ruah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Darra. Mereka diuji dengan kemudorotan. Apa itu? Sakit yang menimpa badan mereka. Mereka diuji dengan sakit. Dengan sakit yang berat. Ya. Dan sakitnya itu nggak mengurangi sedikit pun dengan keimanannya. Mereka justru menikmati sakitnya. Masya Allah. Gimana cara menikmati sakit itu? Mengharap dari sakit itu tertebusnya siksaan di akhirat. Makanya Nabi mengatakan la tasubul humma, jangan kau cela demam. Jangan kau cela demam. Fa innal humma, karena sesungguhnya demam itu membakar dosa-dosamu. Sehingga nanti panasnya di akhirat itu dikurangi oleh Allah dengan panasnya di dunia. Sehingga ada seorang tabi'in mengatakan, Allahumma, ya Allah, aku minta kepadamu, berikan aku demam setiap malam. Begitu Allah jadikan dia demam, dia bersenang gembira kepada Allah. Ya Allah, engkau telah hilangkan sebagian siksaanmu di akhirat. Dengan demam yang hari ini aku rasakan. Jadi ketika mereka rasa panas di dalam tubuh mereka, mereka berharap, ya Allah, jadikan ini pendingin akhirat kita. Nikmat sakit panas itu. Setelah sholat duha, minta dipanaskan. Gak ada yang berani. Gak berani. Ada doa dari Nabi yang tidak pernah kita catat, apalagi menghafal. Allahumma ja'alna miskinan. Ada yang berani baca doa ini? Ibu-ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada yang baca doa ini. Ya. Nabi berdoa apa? Minta diberikan. Allahumma ja'alna miskinan. Wakshuruhum miskin. Kumpulkan aku bersama al-masakin, bersama orang-orang miskin. Ya Allah, kita diuji dengan sakit. Diuji dengan sakit. Kemudian wazulzilu, dan mereka digoncangkan dengan berbagai macam goncangan-goncangan. Problematika hidup mereka. Ini ujian-ujian mereka. Makanya untuk menjustis diri sebagai orang baik itu harus kita pikirkan kembali. Betulkah kita sudah benar-benar solih? Ibu-ibu terutama nanti diuji dengan kekurangan-kekurangan ekonomi pada suami. Masih betulkah kalimat-kalimat thayyibah keluar dari lisannya untuk memanggil suaminya? Ya, saya tuh terus terang dulu tuh terkagum-kagum dengan seorang ikhwan, beberapa ikhwan yang ada di tengah hutan itu, Pak. Ketika saya bina di Caruban itu. Masya Allah, banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan, yang mungkin tidak bisa kita saksikan di Jawa Timur ini. Terutama di Sidoarjo wilayahnya. Masya Allah, mereka itu hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Ya, punya anak 4 nggak ada yang nggak diakui. Punya anak 5 nggak ada yang nggak diakui. Dan infak itu setiap hari ada. Padahal makannya itu ala kadarnya kalau makan. Infak setiap hari. Masya Allah, rutin ada. Tentu dibagi-bagi infaknya itu macam-macam. Di rumahnya itu udah kotak-kotak macam-macam. Ini kotak infak harian untuk kajian. Ini infak untuk dakwah keluar. Itu ada sendiri diatur oleh mereka. Dari sisi ini Masya Allah mereka. Ekonomi mereka miskin, Pak. Rumah mereka itu. Antum kalau tahu rumah teman-teman ikhwan di Caruban. Ini dulu ya. Jadi pondasi batu. Kalau batu kan nggak nyari itu kan. Di sana banyak batu. Setelah itu apa? Jadi pondasi itu kotak. Seret. Itu intinya. Lah rumah nanti di tengah-tengah itu dari karung-karung semen itu, Pak. Dari karung-karung apa? Pupuk. Sak, tahu sak semen. Nah, itu sak itu diraju, kumpulin, kemudian digunting-gunting, kemudian dijahit. Nah, itu menjadi lebar begitu. Itu jadi kamar-kamar nanti. Itu infak, nggak pernah tinggal walaupun sehari. Sudahkah kebaikan kita seperti mereka? Walaupun bukan kelas sahabat. Am hasibatum an tadkhulul jannah.
Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga sementara kita belum diuji dengan ujian-ujian seperti ujian mereka? Nah, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka kita akan bahas yang pertama secara global, mengapa mereka dijamin surga oleh Nabi SAW. Mengapa para sahabat itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah karena mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Hum sahibul fadilah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan. Ya, sahibul fadail. Mereka pemilik dari keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah pada mereka. Apa di antara kebaikan mereka? Pertama, mereka para sahabat secara global adalah khairu ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat. Dan yang mengatakan sahabat itu orang terbaik itu bukan manusia, tapi Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakan manusia dan yang tahu isi hatinya manusia. Allah yang menyatakan, Allah yang mempersaksikan, Allah yang merekomendasi sahabat itu adalah generasi terbaik umat ini. Bukan manusia yang mengatakan mereka baik. Allah, zat yang menciptakan hati-hati, tahu persis sahabat-sahabat itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat 3 ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Di surat berapa tadi? Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kalimat kuntum di dalam ayat ini memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian umum, yang kedua pengertian khusus. Kalimat kuntum di sini. Kalian ini memiliki dua makna. Makna secara khusus ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Secara khusus. Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, ketika ayat ini turun, gak ada kaum muslimin pada hari itu kecuali para sahabat. Sakitipun pahami? Jadi pada saat ayat itu kuntum, kalian umat Islam, pada saat ayat ini turun, siapa mereka? Ashabun Nabi SAW. Karena gak ada umat Islam selain mereka pada saat ayat ini turun. Jadi ayat ini tidak bisa diartikan secara umum global, secara global dan mutlak. Enggak. Ada syaratnya. Kalau ayat ini umum untuk umat Islam, maka ini ada syaratnya.
Kenapa? Karena nggak setiap umat Islam baik akhlaknya. Nggak setiap umat Islam baik akidahnya. Ada nggak umat Islam penyembah berhala sekarang? Ada apa enggak? Apa masuk ayat ini kira-kira? Nggak masuk. Jadi kalau umat Islam artinya kuntum diartikan umat Islam secara umum, maka ada syarat. Makanya ayat berikutnya ada syaratnya. Coba kita lihat. Pertama, dikatakan apa? Kuntum khaira ummat. Ukhrijat. Apa makna ukhrijat? Di situ diartikan apa? Kalian dikeluarkan. Artinya, nanti dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya azharu. Maknanya apa? Azharu. Azharu itu kalian ditampakkan di tengah-tengah manusia. Sahabat itu orang terbaik. Ditampakkan di tengah manusia. Supaya apa? Orang-orang bisa mengambil contoh dari sahabat. Itu makna di dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya sebagian kaum muslimin mensalahartikan tafsir ini. Ukhrijat itu berarti dikeluarkan, keluar dari rumah. Nah, itu dalil khuruj. Dalil khuruj yang diambil oleh teman-teman tabligh. Sehingga dikatakan orang terbaik itu kalau sudah khuruj. Nah, ini nggak benar maknanya. Nggak ada seorang ulama satupun menafsirkan demikian. Jelas ya, dari hal ini teman-teman jamaah tabligh ada keliru dalam menafsirkan ini. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan memberikan taufik dan mengampuni kita dan mereka semuanya. Nah, ya, ini keliru penafsirannya. Lihat nanti tafsir-tafsir Ibnu Katsir, tafsir para ulama. Jadi bukan ukhrijat itu bukan mereka disuruh keluar untuk menjadi orang yang baik, enggak. Ditampakkan di tengah manusia supaya orang lain mengambil manfaat. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir. Lalu kemudian apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ini syarat-syaratnya nanti. Kamu ngajak kepada manusia dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Itu syarat-syarat. Kalau kita ingin mendapatkan posisi kuntum khaira ummat. Ini. Jadi syaratnya apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan mereka beriman, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Dengan iman yang benar ini baru dikatakan kuntum khaira ummat, kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan ini sudah dimiliki para sahabat. Ini dimiliki para sahabat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Orang yang bergabung di dalam madrasah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lain ini siapa? Para sahabat. Ini alasan pertama, inilah keutamaan mereka dan inilah keistimewaan para sahabat. Mengapa mereka dijamin surga? Karena mereka memiliki keutamaan dalam hal ini. Ya, jadi kalau sahabat baik itu memang baik luar dalamnya, Pak. Gitu. Ini para sahabat. Yang kedua, apa keistimewaan mereka? Yang kedua, Allah menjadikan iman mereka sebagai standar keimanan manusia setelahnya. Masya Allah. Allah menjadikan keimanan para sahabat standar untuk orang-orang berikutnya. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman yang benar, maka berimanlah sebagaimana imannya para sahabat. Ini. Berimanlah seperti imannya para sahabat. Kalau kita beriman sebagaimana iman mereka, maka kita akan diberikan hidayah oleh Allah. Benar iman kita. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Pertama,
Dalil pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Insyaallah. Yuk coba lihat. Allah jadikan imannya para sahabat itu sebagai apa? Standar keimanan. Untuk diikuti orang-orang yang akan beriman. Makanya lo katakan kepada ahli kitab, ya, ketika ahli kitab dikatakan aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu sebagai manusia yang beriman. Manusia yang beriman yang dimaksud siapa? As-sahabat. Surat Al-Baqarah ayat 13 yang dimaksud berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman. Lah manusia beriman ini siapa? As-sahabat, para sahabat. Artinya di sini orang-orang ahli kitab disuruh beriman mengikuti dan mencontoh imannya para sahabat. Iman yang sepenuh hati. Tidak tercampuri dengan logika mereka, tidak campuri dengan perasaan mereka. Sepenuh hati. Apa yang diterima, mereka lakukan. Apa yang mereka diperintah, mereka kerjakan. Apa yang dilarang, mereka jauhi. Tanpa ada pertanyaan. Makanya imannya para sahabat dipersoalkan oleh ahli kitab. Kenapa? Wong iman kok langsung ditaati kabeh koyo ngono. Makanya dikatakan sufaha. Napa sufaha niku, Pak? Sufaha itu dari kata as-safih. As-safih itu maknanya qillatu minal aql. Akale mek didik. Akale mek didik niku napa? Hah? Kok melok bingung? Melok didik bisa gitu. Sahabat itu akalnya mek didik, as-safih bodoh gitu loh. Enggak iso mikir masa kok cik nganuti kongkon ngene budal, kongkon ngene budal, kongkon leren. Wah ya kan mikir. Nah orang Yahudi kan ngono. Orang Yahudi kan cerdas, makanya sang cerdas sing ngeyel. Sembelihlah sapi betina. Hari itu keluar cari sapi betina, ketemu sembelih, selesai. Cuma karena cerdas. Nah sapi wedok iki umure piro? Coba Musa, kamu tanya Tuhanmu, iki sapi ini umure piro sing dibeleh? Ono tuwek, ono setengah tuwek, ono enom, ono bayi. Wong cerdas lah ngono to? Wong cerdas. Akhirnya Nabi Musa pun datang, kemudian oh yang disembelih itu sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Oh ya, keluar cari ketemu sembelih, selesai. Ini karena orang cerdas, tanya lagi. Lah warnanya opo kan macam-macam. Ono ireng, ono putih, ono coklat, ono ijo. Ono sapi ijo. Nanya, coba dijelas. Sapi ku oke. Balik lagi Nabi Musa. Akhirnya ketemu, oh yang warnanya kekuning-kuningan, yang mengkilat ke emas-emasan. Rata angel tau? Karena itu sebabnya, gitu loh. Akhirnya mereka mencari. Lah, saiki sapiku kan ono sing loro, ono sing sehat, ono sing memang dirawat untuk perawatan, ono sing dibuat baca. Lagi sapi sing ngendi? Saya durung mari, Pak. Makanya agamane wong ruwet. Orang-orang cerdas itu begitu. Ndak percaya dengan Nabi. Jadi nek diperintah, dikoreksi dhisik perintah iku. Iki wong cerdas. Ala Yahudi. Paham ini? Sahabat tidak. Ada perintah, jalankan. Ada larangan, jauh, selesai. Sudah. Islam ini mudah. Karena kita cerdas, maka kita bertanya.
Ya, karena kita cerdas, kita bertanya. Masya Allah. Makanya timbul pertanyaan. Nggak jalan-jalan akhirnya. Pertanyaan terus. Kenapa minuman haram? Ya karena. Orang cerdas. Ruwet akhirnya. Makanya dia tanya, dia jawab, dia langgar. Kan gitu kan? Iya apa tidak? Orang mabuk-mabukan itu nyanyian setan. Orang nyanyian setan, gitu kan begitu. Nah terus nek gandengan ambek wong wedok pas nyanyi piye? Boloni setan ngono. Nanya, jawab, dihukumi, dilanggar, begitu. Para sahabat nggak demikian keimanannya. Ada perintah, jalankan. Kenapa? Karena mereka percaya dengan yang merintah. Itu pasti benar dan maslahat. Ada larangan, langsung jauhi. Langsung jauhi. Tanpa bertanya, kenapa? Enggak. Kenapa? Karena mereka percaya betul. Muhammad ini orang benar. Kalau yang dilarang, pasti mengandung mudarat. Selesai urusan. Dan ketaatan terjadi. Kita nyari kalau keutamaan ini koyo-koyo gak nglakoni ade. Sing diperintah iku pasti mendapatkan pahala, enggak usah nanya-nanya sudah. Jelas ini? Makanya ketika ahli kitab menjelekkan para sahabat, Allah turunkan ayat pembelaan kepada para sahabat. Jadi ketika dicaci orang-orang ahli kitab, yang bela siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dibela nu'minu kama amana sufa, ai Muhammad, apakah kami beriman seperti imannya orang bodoh? Allah turunkan ala innahum humus sufa. Mereka yang bodoh. Berarti cara berimannya sahabat itulah cara beriman yang benar. Ada perintah jalankan, ada larangan jauhi. Itu cara beriman yang benar. Kalau ada pertanyaan berarti ada timbul keraguan. Ada timbul keraguan. Ini dalil pertama. Dalil kedua, bahwa standar imannya para sahabat dijadikan standar keimanan. Ya, surat Al-Baqarah 137. Surat Al-Baqarah 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bih. Kalau mereka ahli kitab beriman seperti apa yang kamu imani, faqatih tadau, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Berarti ini menjadikan penjelasan pada kita, iman yang benar adalah mengikuti imannya para sahabat. Kenapa? Allah yang menyuruh dan Allah yang memerintahkan. Menjadikan iman-iman para sahabat itu sebagai standar keimanan orang-orang setelahnya ini. Ini keistimewaan mereka. Mengapa mereka dijamin surga? Yang ketiga, apa keistimewaan para sahabat? Allah telah menjamin agama mereka, beragama mereka, berislam mereka dengan jaminan keridhaan dari Allah. Allah telah menjaminnya. Cara beragama mereka benar, cara beriman mereka benar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dijamin benar. Allah yang menjamin mereka. Loh gitu loh. Makanya kenapa kita
berislam, memahami dalil sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Ini alasannya. Karena Allah yang menyuruh kita mengikuti mereka. Menjamin orang-orang yang mengikuti mereka di dalam masalah pemahaman, cara memahami dalil. Itu yang disebut dengan al-manhaj. Jadi yang dimaksud manhaj itu adalah apa? Cara memahami dalil. Dalil ada, yang memahami siapa? Nah, gitu loh. Pemahamannya ngikuti siapa? Dalil ada. Dalil itu bisa diotak-atik, Pak, sesuai gimana yang disukai orang. Nah, gitu. Kita masih ingat dulu tahun-tahun Orde Baru dulu ya. Itu kalau pemilu itu semuanya pakai dalil para penceramah. Anda ingin menjadi orang selamat, pilih nomor 1. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Syahadat yang benar, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya nomor 1 ini nomor istimewa. Masya Allah. Pilih nomor 1. Kita masuk dalam surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Nomor 2 kan gak mau ketinggalan. Ayo lehon. Cari dalil. Memang benar syahadat itu satu, tapi nggak sempurna kalau asyhadu alla ilaha illallah saja. Harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya syahadatain Islamnya benar. Nomor 2. Allah menciptakan malam, siang. Malam terus budak sampean. Siapa yang memilih malam saja? Nggak ada. Makanya jangan 1, 2. Laki-laki, perempuan. Siapa yang mau laki-laki saja? Nggak ada. Tinggalkan 1, pilih 2. Mantep ini. Sahih. Antum bisa merasakan nikmat hidup karena ada 2. Kalau 1, menderita antum. Makanya jangan sekali-kali mendekati nomor 1. Dekati nomor sempurna. Masya Allah. Wong dalil itu tinggal ngolah, Pak. Dari yang lain. Jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita jangan dekati pohon. Makanya Nabi Adam dikeluarkan karena mendekati pohon itu. Ada pohon beringin itu. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, dibuka surat Al-Baqarah. Ya benar suratnya, Pak, memang. Tapi bukan pohon beringin, Pak, yang dimaksud. Tapi jenengin nafsu kan isok ngambil dalil untuk kepentingan sendiri. Allah katakan, ya Adam kuskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu bersama istrimu dalam surga ini. Kulu makan minumlah rogodan, ya, segala sesuatu yang ada di dalam makannya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Ini yang menjadi sial. Mbura. Nah, sekarang muncul umat Islam yang macam-macam. La haula, dengan logikanya yang luar biasa. Saya ngelihat, buka di YouTube, penasaran, Mbak. Zikir tingkat dewa. Ono zikir tingkat dewa. Itu kan gak main-main. Sudah merasuk saking ingatnya sampai gak lupa. Seperti kesurupan. Itu tingkat dewa, kata. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah SAW? Apa sempat Nabi sekali aja sampai kayak orang kesurupan? Saking tingginya zikirnya Rasulullah. Sahabat Abu Bakar, ada nggak sahabat sekian ratus ribu sahabat itu yang zikir seperti itu? Apa mereka nggak tingkat dewa zikirnya? 1. Terus ada kalimat zikir dari Nabi dirubah. Ini apa? Pengajian sangat dalam sekali. Sangat dalam Masya Allah. Kalimat la ilaha illallah diganti Allah. Kenapa? Orang yang kadung seneng, Pak. Nyebut namanya nggak bisa. Hanya isyarat. Allah.
Saking cintanya itu. Nanti kalau lebih cinta lagi, hanya isyarat namanya. Logonya saja. Allahu huwallahu. Apa? Dalam ayat kursi lagi mana? Allahu la ilaha illa hu. Berarti hu ini kembali siapa? Maka kalimat hu itu adalah kalimat dari Allah. Maka zikir paling dalam hu. Itu tingkat dewa. Saking dalamnya sampai kelelep. Saya jawab. Kalau teman-teman mendalami ini, meyakini tingkat dalam kalimat hu ini. Kenapa Nabi mengajarkan la ilaha illallah? Dan ini menyelisihi cara Nabi. Ada nggak cara yang lebih baik dari cara Rasulullah SAW? Ada nggak cara yang lebih dalam dari cara Rasulullah SAW? Nah, kalau kemudian dengan hu, gimana kalau nanti kita baca syahadatnya? Asyhadu hu. Wa asyhadu anna Muhammadar. Cukup enggak? Enggak diterima. La ilaha illallah itu penjelasan yang konkret. Hu enggak ada kalimat la ilaha, enggak ada. La ilaha illa enggak ada. Hu hanya Allah. Orang kafir mengakui Allah apa enggak? Orang kafir mengakui Allah apa enggak? Mengakui. Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Kalau menurut kalian siapa yang menciptakan langit? Orang kafir jawab dengan tegas, Allah. Tapi mereka tidak akan mengenal kalimat la ilah. Ini perbedaannya. Mereka yang ingkar itu bukan Allahnya, tapi la ilahanya ini yang mereka nggak mau terima itu. Paham? Namanya cok melok-melok tingkat dewa ngono lho. Kok saking iya jero iki. Akhirnya melok. La ilaha illallah. Bagaimana para ikhwan yang meyakini cara seperti ini yang terbaik? Mohon ya teman-teman yang mungkin menyimak materi ini, ya jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Coba dilogikakan saja coba. Kita juga punya logika misalnya. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Manusia terbaik itu Rasulullah SAW. Hati terbaik manusia itu Rasulullah SAW. Cara terbaik itu Rasulullah SAW. Makanya disebut Sayyidul Mursalin Khotamul Anbiya, Tamamur Risalah. Rasulullah SAW orangnya. Paham ini? Beliau dipilih oleh Allah. Yang milih Allah, yang menyatakan dia terbaik adalah Allah. Maka cara ibadah yang terbaik adalah cara yang diajarkan oleh. Kenapa? Karena cara dari Nabi itu yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Bukan ngarang Nabi. Nah kalau kemudian kita menemukan cara yang gak sama dengan cara Nabi, mana yang terbaik? Nabi atau bukan? Ya. Jadi kalau masalah fikih ada perbedaan itu sudah biasa ikhwan. Cuma walaupun kita berbeda fikih, kita yakin satu hal. Kita gak akan khilaf dalam masalah ini. Manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk diteladani adalah Rasulullah SAW. Cara ibadah terbaik adalah cara yang diajarkan Nabi. Gak ada selainnya. Dan kita yakin semuanya itu. Ada nggak yang yakin, oh ustadz saya lebih baik dari Nabi? Kufur antum. Kufur antum. Bisa dipahami? Nah, para sahabat, itu adalah cara beragama yang sudah diridhoi Allah. Berarti cara agamanya benar. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang mengikuti mereka dijamin kebenarannya oleh Allah Ta'ala. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Pada ayat yang ke-100. Mengapa mereka dijamin surga? Ini alasannya. Surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Nah. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang bersama-sama Islam di antara orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Insyaallah. Ini Allah ya Ustaz menjamin. Allah tabaraka wa ta'ala menjamin di dalam kitab mulianya yang harus kita baca. Membacanya kita dapat pahala. Subhanallah. Diabadikan oleh Allah dalam kitabnya itu bukan soal yang sederhana, jemaah. Sesuatu yang besar. Makanya keburukan-keburukan nama-nama yang diambil Allah diabadikan dalam Al-Quran. Maka mereka punya persoalan yang besar. Fir'aun, Abu Lahab punya persoalan besar. Istrinya Abu Lahab punya kebiasaan yang besar. Diabadikan keburukannya. Supaya di belakang dijauhi sifat ini. Apa sifatnya istrinya Abu Lahab? Ngompori orang supaya benci kebenaran. Manas-manasi orang untuk memfitnah dakwanya Nabi. Itu istrinya Abu Lahab. Makanya diabadikan wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab si pembawa kayu bakar. Artinya apa? Membakar emosi orang, membakar kebencian orang supaya membenci dakwah tauhid ini. Jadi penggawean istrinya Abu Bakar itu ngelutus. Terus menyebarkan apa? Fitnah. Gitu. Makanya nanti ibu-ibu kalau ada ibu-ibu yang suka ngelutus dan suka hobi memfitnah, Anda baca saja tabat yada. Gak ngerti dia, gak ngerti. Loh ibu ngapain kok baca surat Alaq murojaah? Ya. Allah. Ini was-sabiqunal awwalun. Perhatikan, Allah katakan. Ya, Allah katakan. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor. Yaitu dari kalangan muhajir dan ini istilah saja, bukan sebuah nama. Kenapa diatasnamakan muhajirin? Supaya untuk mendeteksi orang-orang yang pendatang. Dan ansor orang-orang pribumi. Gitu loh. Untuk bedakan itu saja. Makanya orang muhajirin lebih utama dari orang ansor. Keutamaannya berbeda. Nah orang ansor, orang pribumi berbuat baik udah wajar. Ini pendatang. Dan pendatang ini pengorbanannya luar biasa. Hijrah itu berat jemaah. Meninggalkan kampung halaman itu sudah luar biasa. Kita ninggalkan istri 3 hari saja sudah melek, merem. Apalagi istrinya melek terus. Coba ayo antum diajak keluar untuk kerja bakti, mungkin amal soleh di tempat-tempat lain yang kena musibah. Berapa hari paling lama? Seminggu, Masya Allah. Ini kelihatan lama atau baru seminggu? Sebentar sekali. Bagi kita tuh lama sekali sudah. Orang hijrah itu gak balik lagi, bisa jadi gak balik. Tinggalkan tanahnya, perdagangannya. Sampai ada ayat yang diturunkan, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang menjual dirinya. Ada seorang sahabat yang akan hijrah itu dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dan sahabat ini ahli pedang, ahli panah. Dia mengatakan di atas kudanya, kamu tahu tentang saya kan? Saya ahli pedang, saya ahli panah. Selama pedangku belum patah dan sebelum anak panahku habis, kamu gak akan aku jamin, gak akan menyentuh kepadaku.
Silakan kalau kamu halangan. Tapi kalau kamu mau, tak tunjukkan gudang-gudang kekayaanku. Tak kasihkan kuncinya, ambil semua. Dan jangan halang-halangi aku untuk hijrah ini. Itu hijrah jamaah. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk cinta kita kepada dakwah ini? Yang sudah kita korbankan untuk dakwah yang mulia ini. Apa, Pak? Apa, Bu? Ustaz, saya punya gelang ini, Ustaz. Laku nggak? Dilihat gelang apa? Karet, jangan. Antum tahu ceramahnya Rasulullah ketika habis khutbah Idul Fitri? Habis khutbah bapak-bapak, belakang hadis ibu-ibu. Disampaikan tentang penghuni paling banyak adalah wanita. Selamatkan kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah-sedekah. Bersedekahlah kan supaya diselamatkan Allah dari neraka. Mereka yang punya gelang dilimparkan gelangnya. Yang punya cincin dilimparkan cincinnya. Ini saya cuma cerita loh, Bu. Saya cuma cerita loh ya. Tapi kalau ada yang dilimparkan ya silahkan. Untuk dakwah. Makanya kita sulit di dalam dakwahnya. Ini sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan yang ketiga yang dijamin oleh Allah siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, berarti siapa? Siapa saja. Kita mungkin enggak? Kita memungkinkan enggak? Insya Allah memungkinkan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengikuti mereka dengan benar. Makanya kalau sudah ikut di sini dalam kajian dakwah sunnah ini, jangan lagi pilih jalan yang lain. Saya nggak promosi loh ya, nggak seperti pilih satu, nggak seperti itu. Karena ini jaminan dari Allah Tabaraka wa Taala. Jalannya para sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Nggak ada kepentingan apapun, kepentingan partai nggak ada, kepentingan politik nggak ada, kepentingan organisasi nggak ada. Murni dakwanya adalah dakwah tauhid ilallah, mendakwakan ketauhidan, mengajarkan kepada sunnah, mengajarkan adab dan akhlak kepada kita. Nggak ada kepentingan politik dan kekuasaan. Makanya kalau kita berdakwah, lihat dalil-dalilnya. Ud'u ilallah. Ajaklah manusia kepada Allah, bukan kepada golongan, bukan kepada madhab. Jelas ini? Makanya kita dituding orang-orang Wahabi, macam-macam lah. Wahabi, Salafi, opo manegu, KCC, komunitas celana cingkrang, sembarang lah. Sembarang. Wis tumplek-emblek sing elek-elek nang awake. Wis tumplek, aja disisai. Tumplek, blek ngono. Kita jelek. Oke lah jelek. Seperti itulah para rasul dan para nabi dituduh kaumnya. Apa yang diterima oleh Nabi Nuh dari kaumnya? Sampai istrinya melok-melok, Pak. Masya Allah. Makanya barangkali bapak-bapak diuji dengan istri. Tapi jangan memposisikan saya kayak Nabi Nuh. Jangan. Gitu, jangan. Ujianmu kayak Nabi Nuh. Tapi kamu gak kayak Nabi Nuh. Bainal masyriqi wal maghrib lah, Pak. Ujiannya begini, Pak. Ya Allah. Kalimatnya jelek, baik apa baik? Apa buruk? Buruk. Yang diterima Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh. Istrinya bilang, suamiku. Ya Allah. Coba bayang. Sudah ngajak kaum gak dapet. Anaknya ingkar, istrinya Masya Allah. Saya bisa bayangin Nabi Nuh kayak apa. Dan itu dijalani 950 tahun. Dakwah dilegok berapa tahun? Udah mengkeret semua ini. Belum apa-apa ya Allah. Makanya kalau saya agak males, kenapa? Ingat kisah Nabi Nuh, nangis gitu. Ya Allah, ini syaitan merambah ke hati ini. Selamatkan saya. Loh, ono sing melok situ, alhamdulillah. Masih merangkak. Nabi Nuh 945 tahun dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Pagi dia dakwah, siang dia, malam dia dakwah. Nggak ada yang ikut sama sekali kecuali sedikit sekali. Legok sih mending. Ini perang atas ini. Ya. Ini yang di luar sana, berapa itu yang nggak masuk ini? Di luar, sangat jauh. Nggak melok. Allah, begitu. Jadi yang sabar dalam dakwah.
Ingat perjuangannya dakwanya Nabi? Nah, gila belum apa-apa, Pak, belum. Punjulit tok lurung. 50 tahun sampun. Lega berapa, teman? Baru berapa? Berapa hari? Yang sabar dakwah. Ya, bapak-bapak yang diuji istrinya belum nyampe-nyampe, yang sabar. Sholat tahajud dengan tambah. Ya, sholat tahajud ditambah, terus istrinya diajak jalan-jalan, Pak. Gitu loh. Adik, nasi pecel, Dik. Ajak nasi pecel. Nanti setelah itu dia gono ngaji. Gitu loh. Ini gak gelem dipecel bisa. Ojo. Enggak sampean praktek bisa dipecel. Sudah, ini keistimewaan mereka yang ketiga. Jadi mereka dijamin oleh Allah akan keridhaan Allah terhadap mereka, dan dijamin surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan mereka dijamin surga. 3 kelompok manusia. Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah yang menyatakan. Antum bisa lihat tafsir apa saja akan ketemu di situ. Mengikuti jejak para sahabat. Jelas ya? Adapun kita dikasih gelar Wahabi lah, semacam silahkan lah sudah. Kita nggak menyatakan, kita mengikuti jejaknya para sahabat. Nah, kemudian yang keempat, apa keistimewaan mereka? Sebuah nasihat emas dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ada 2 nasihat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang kita jadikan renungan bagi kita semuanya. Sehingga nanti kita bisa melihat lebih dekat bagaimana kiprah dan posisinya para sahabat ini. Riwayat yang pertama, man kana minkum mustannan, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti suatu jejak. Ini nasihatnya sahabat Ibnu Mas'ud. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti suatu jejak, falyastinna biman qad mata, maka ikutilah jejaknya orang-orang yang telah meninggal. Ya, ikutilah jejaknya orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya, karena sesungguhnya orang yang masih hidup, la tu'manu alaihil fitnah. Ya, orang-orang yang masih hidup tidak dijamin terpelihara dari fitnah. Lalu siapa yang dimaksud? Orang yang sudah meninggal yang harus diikuti ini. Ya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ikutilah orang-orang yang telah meninggal itu adalah siapa? Mereka adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kematian itu yang akan menjadikan akhir kehidupan yang baik, ikutilah kebaikan mereka yang sudah dijamin kebaikan oleh sampai kematiannya. Orang yang hidup tidak dijamin selamat daripada seperti kita, nggak dijamin selamat dari fitnah. Nggak dijamin. Makanya penulisan di kitab-kitab yang kita baca itu, Pak, kalau jenengan beli buku, imam ini imam pasti yang ditulis apa? Wafat. Gitu? Imam ini wafat. Kenapa yang ditulis kok wafatnya? Karena pengakuan tentang kesolihan ini sampai meninggal. Jadi bukan lahirnya yang ditulis, apa? Wafatnya. Karena orang dinilai dari apa? Akhir. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung dari orang soleh, hafal Quran, hafal hadis, matinya kufur. Masuk kategori soleh enggak? Masuk kategori soleh enggak? Enggak soleh. Dan ada kisah-kisah sahabat seperti itu. Bun. Jadi yang dimaksud ini adalah para sahabat Nabi SAW. Lalu, kanu Abdullah hadil ummah. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, mereka, yakni para sahabat itu adalah Abdullah hadil ummah. Mereka adalah seutama-utama umat. Umat yang paling utama di antara umat. Ya. Wa abarroha quluban. Yang kedua apa?
Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Ini sahabat yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling dalam ilmunya terhadap agama ini, para sahabat. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takallufnya, beban-beban agamanya. Artinya apa? Mereka tidak menganggap bahwa agama ini beban bagi mereka. Sehingga mereka merasakan keringanan di dalam menjalankan apa saja. Sahabat orangnya. Ada perintah, ada kenikmatan. Ada larangan, ada kenikmatan. Sampai ketika diuji dengan sakit pun mereka menikmati sakit. Enggak ada beban dari mereka. Sedikit sekali beban yang mereka rasa. Itu para sahabat. Ya Allah. Kemudian kaumun, dia adalah suatu kaum. Sahabat adalah suatu kaum ikhtarahumullah, yang dipilih oleh Allah. Ya Allah. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala li suhbati nabiyhi, untuk mendampingi nabinya. Jadi sahabat ini manusia-manusia dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Wa iqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya ini. Makanya salah satu rahasia kesuksesan dakwah Nabi SAW didampingi oleh sahabat-sahabat yang sangat mulia. Itu salah satu rahasia kesuksesan dakwah Nabi SAW. Ya, jangan berpikir kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, Masya Allah, belum tentu jadi muslim, Pak. Bisa-bisa jadi Abu Lahab. Ya, kalau kita lihat aja sekarang kita, ya Allah, babak belur kita berislam. Okay. Satu sisi bisa kita amalkan, 10 sisi kita tinggalkan. Satu sisi kita punya kelebihan, 20 sisi kita punya kelemahan. Cuma saja Allah tutupi kelemahan-kelemahan kita, sehingga banyak orang tidak mengetahui kelemahan kita. Leres nama itu. Nah, iya, kita punya kekurangan yang banyak sekali. Samping banyaknya, istri kita pun tidak semua tahu tentang kekurangan kita. Saya jamin itu. Apa istri kita tahu semua kekurangan kita? Hah? Apa istri kita tahu semua rahasia kita? Apa rahasia kita semua tunjukkan pada istri kita? Jawabnya? Enggak, ke rumah Bu sampean Bu. Enggak Islamnya Anda. Termasuk ibu-ibu punya kekurangan-kekurangan yang tidak diketahui oleh suaminya. Enggak semua rasa ibu-ibu dijelaskan sama suaminya. Aku berbuat begini, yang berbuat itu buyar rumah tangga nih nanti. Allah tutupi. Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita. Pun ya, saya lanjutkan. Jadi sahabat itu adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya dalam rangka apa? Menegakkan agamanya. Nah, pesan yang disampaikan sahabat Ibnu Mas'ud apa pesannya? Fa'arifu lahum fadlahum. Fa'arifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan mereka. Nah, kenalilah keutamaan mereka. Apa keutamaan Abu Bakar tadi dijamin suruh? Apa keutamaan Abu Bakar? Oh yang dibaca nanti Pak, nggak kebagian kita Pak. Dikit sekali kebagian dari kebaikannya Abu Bakar ini. Ini Abu Bakar loh. Ya, Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu yang paling istimewanya urusan hatinya. Sangat lembut sekali Abu Bakar. Lembut sekali. Dan tidak ada yang bisa menandingi kelembutan Abu Bakar. Sampai ketika akan jadi imam, ketika Nabi sakit berat, Nabi memanggil Aisyah, ya Aisyah, panggil Abu Bakar untuk ngimami orang-orang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa enggak Umar saja? Apa enggak Umar saja? Enggak, Abu Bakar. Kata. Akhirnya Aisyah enggak puas, enggak mantep nih Abu Bakar. Akhirnya ngerunding Hafsah. Ya Hafsah, rundingan Nabi. Umar yang jadi imam.
Akhirnya Hafsah pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Umar, enggak Abu Bakar. Enggak Umar saja, kata Nabi sambil memukul pahanya. Wong wedok iki koyo wong wedok zaman Nabi. Siapa? Seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf, ngeyelan. Tapi ngeyel itu bukan sunnah loh ya. Oh Masya Allah, ini kan dalil ngeyel itu ternyata Allah. Akhirnya kenapa sih? Akhirnya Aisyah menjadi ya Rasulullah. Kalau Abu Bakar ngimami, suara tangisnya mengalahkan bacaan Quran. Abu Bakar tuh nggak bisa baca Quran dengan kenapa? Tangisnya, saking cintanya dan takjubnya kepada Quran, nggak bisa bunyi, Pak. Kecuali tangisannya mendahului suara Qurannya. Ini Abu Bakar. Dan kelembutan yang lainnya kalau kita baca tentang profil Abu Bakar. Allah ya karim. Kalau dia berkata, terus ada orang tersinggung, dia cepet-cepet minta orang itu membalasnya. Kalau kamu tersinggung ya, tolong cepet dibalas. Seperti aku lakukan tadi. Kalau enggak, tolong aku maafkan aku. Kalau enggak, kamu tak laporkan sama Nabi nanti. Kenapa? Karena aku tidak mau satu kata yang menyakiti saudaraku, aku dihisab gara-gara kata itu. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah kita juga punya hati seperti ini? Kalau ngomong orang tersakiti, ngonotok. Aku loh gak ngomong, sudah gak minta maaf, membela diri, malah jelek-jelekan orang itu, ya Allah. Ini potret Ahlus Sunnah mutaakhirin. Ini gak potret Ahlus Sunnah? Ini gak profil Ahlus Sunnah? Allah, gimana sifat-sifat kita ya Allah? Dengan istri, saya masih dengar Pak, suara-suara suami kalau marah Ustadz istri itu suami kasar sekali. Ini orang-orang tolabul ilm. Masih menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk istrinya. Maka bertobat ayo ikhwah. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya. Ilmu kita itu nampak ketika ada problem di tengah-tengah masyarakat itu. Jelas ya? Makanya ketika ada problem, kata-kata kita itu ilmu kita. Nah itu karena kalau nggak ngaji terus bedanya ngaji ambek gak ini ku nopo. Kula niki Pak, pokoknya aja digarai. Padha ae wong liya ngomong. Pokoknya kula niki aja digarai. Nek kula niki tiyang saya asli, pokoknya mboten digarai. Ya apa tunggale wong gak ngaji, Pak. Lho nggih mboten. Justru kita ngaji itu bedakan walaupun digarai disitulah letaknya perbedaan itu. Kata-katanya kasar, kotor, jorok, nggak layak kata-kata yang seperti itu dikonsumsi ahlul Quran. Gitu loh. Ngapunten Pak, sedikit aja nih supaya betul-betul kita bisa memahami. Orang kalau kumpul sama orang itu kan saling mempengaruhi bahasa toh. Nggih mboten? Saya punya saudara sekarang ada di Banjarmasin. Kalimantan mana itu? Terus nggak usah dipikir, pokoknya Banjarmasin gitu. Di sana. Sekarang kalau pulang itu bahasanya kayak Upin Ipin. Iya ke kok jadi koyok ngene iki suaranya. Kenapa demikian? Karena lugotnya mengikuti daerah lingkungan. Karena terbiasa begitu. Ya, terus ada santri yang jadi tentara di mana? Jakarta. Pulang bahasanya udah beda, enggak kayak Jawa Timur. Padahal baru 5 bulan. Gue. Enggak, lu. Udah beda suaranya. Masa gitu doang? Oh, baru 5 bulan. Sudah kenal doang. 5 bulan. Bahasa terpengaruh. Loh begitu. Saya ngikuti teman-teman ngaji di Caruban di mana? Madiun. Masya Allah bahasanya. Mau nanya, Pak ngapunten. Kata takon ngapunten. Mau jawab ngapunten. Mas, oh nggak salah kok ngapunten dong. Ini adab di sini, Masya Allah. Jadi pripun, nek tukaran itu kayak wong ludrukan, anak kecil-kecil kan tukaran. Lah kowe, aku wong njupuk ngene tok, kowe nesu-nesu, yo ora masuk diakal toh, ngono. Iku tukarane cah kono, Pak. Mengkulona. Makanya kan budaya ini ketoprak.
Lah ketoprak iku nek metu nek ono rutuk baru keluar, kelunu. Lah kene kan lotruk, dintung tak tung mencolot sak ndas-ndase. Nah itu terpengaruh. Artinya gini loh, bahasa. Kalau antum kumpul nanti teman-teman orang Jawa Barat atau apa, lugot antum pulang sudah beda itu. Karena mengikuti bahasa. Ayyuhal ikhwah. Itu bahasa. Bahasa Al-Quran itu bahasa paling terhormat di muka bumi. Bahasa tersopan, terindah di seluruh jagat raya ini. Dan kita konsumsi Quran setiap hari. Kenapa bahasanya kok kasar kepada orang di sekitarnya? Berarti pengaruh Quran kepada kita nggak berpengaruh sama sekali bahasanya. Itu baru bahasa. Nggak ada efek kepada kita. Kasar tetap kasar. Aina ashabul Quran. Inikah pengaruh Quran? Nggak mempengaruhi berarti kan? Allah, ayyuhal ikhwah, terbuat dari hati apa ini kita? Kok nggak berubah cara bicara? Dari cara bicara sudah dilihat keilmuannya. Sudah dilihat. Komentar, satu meter beli nggak cocok, marah-marah. Sudah nampak keilmuannya, nggak nyantol ilmunya sudah. Bukankah Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, berkata yang baik atau kenapa tetap kata-kata keluar? Antum nggak takut dengan dosa yang keluar itu? Caci makian keluar, cemooh keluar. Ini bukan bahasa-bahasa para thalabul ilm. Bukan pelajar-pelajar Quran yang mengonsumsi kalimat seperti ini. Lisannya dijaga. Qulil haq, berkata yang benar. Kalau nggak bisa, diam itu lebih baik antum. Gitu. Tengkar sama istri, diam lebih baik daripada ngomong kasar. Ngomong menyakitkan, diam. Satu hari, ya seperlunya aja. Berangkat tetap pamit, gitu loh. Tetap pamit. Assalamualaikum. Salam. Kan tetap jaga gitu. Nah, ngomong jelek gitu kan. Iya apa enggak? Ditahan ayo. Ya. Dan inilah para sahabat. Maka fa'arifu lahum fadlahum, kenali keutamaan mereka. Setelah itu apa? Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak mereka. Ya Allah. Setelah kamu ketahui keutamaannya, ikuti jejak mereka. Wa tamassaku bimastata'tum, dan berpegang teguhlah kamu pada akhlak serta agama mereka. Min akhlaqihim wa dinihim, pegang teguh dengan agama mereka dan akhlak mereka. Kenapa? Kita harus berpegang teguh dengan beragamanya mereka, dengan meniru akhlak-akhlak para sahabat. Fa innahum kanu alal hadiyil mustaqim, karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Masya Allah. Dan ini yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua. Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati semua hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati semua hamba. Dilihat oleh Allah hati semua hamba ini. Kemudian fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mendapati, ya Allah menjumpai hati Muhammad khaira qulubil ibad. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, hatinya Nabi Muhammad adalah hati terbaik di antara hati hamba-hamba ini. Ya Allah. Fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah memilihnya untuk dirinya. Dipilih oleh Allah untuk dirinya Allah Ta'ala. Fabta'atahu birisalatih. Lalu mengutusnya untuk membawa risalahnya. Masya Allah. Jadi Islam itu Pak, agama terbaik. Al-Quran adalah syariat terbaik. Mukjizat terbesar. Nabinya, nabi terbaik. Semua pilihan dalam Islam.
Ya. Jadi setelah Allah mengetahui hati Muhammad, dia pilih untuk dirinya dan diutus untuk membawa risalahnya. Dipilih untuk menyampaikan risalahnya. Summa nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati hamba-hambanya. Setelah ditemukan hati Muhammad yang terbaik, melihat hati hamba-hambanya lagi. Ba'da qalbi Muhammadin, setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Fawajada quluba ashabihi. Ya Allah. Kemudian Allah menjumpai hati para sahabat Nabi. Khaira qulubil ibad. Itulah hati terbaik di antara para hamba. Akhirnya apa? Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi. Allah jadikan para sahabat itu penolong dari nabinya ini. Menjadi apa? Wazir, menjadi wakil-wakil para nabi ini. Yuqatiluna ala dinihi, untuk berperang di dalam agamanya ini. Dipilih oleh Allah para sahabat untuk menjadi sahabat Nabi. Jadi bukan kebetulan Umar, kebetulan Hamzah, enggak, dipilih oleh Allah. Hati terbaik manusia mendampingi, tapi makanya sukses dakwah ini. Sukses dakwah ini. Maka fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Apa saja yang dilihat sahabat baik, itulah sahabat baik dalam pandangan Allah Ta'ala. Apa yang dipandang baik para sahabat, itulah kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ra'ahu sayyi'at fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat, itu juga dipandang buruk oleh Allah dalam beragama ini. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan oleh dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ikhwatul iman, inilah dalil-dalil secara global mengapa para sahabat dijamin surga. Mengapa sahabat dijamin? Adapun rinciannya itu nanti bisa dilihat di dalam kitab tarikh. Ya. Nanti kita lihat ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu berkaitan kepada para sahabat. Seperti apa sifat isar? Sifat isar itu sifat mendahulukan orang lain di saat dia sendiri mendahulukan. Siapa pelakunya? Orang Ansor sudah melakukannya. Allah. Teman-teman yang gak punya rumah ini menjadi saudaranya, diakui menjadi saudaranya, dipersaudarakan oleh Nabi. Seperti Abdurrahman bin Auf, ditanya oleh orang Ansor yang dijadikan saudara Ibnu Abdurrahman bin Auf oleh Nabi, dijadikan persaudaraan, dibawa pulang. Sampai di rumah ditanya, ya Abdurrahman bin Auf, hari ini Nabi telah mengikatmu menjadi saudaraku. Masalahmu adalah masalahku. Aku tanya kepadamu, sudahkah apakah kamu punya kerabat di sini? Enggak ada. Hari ini aku adalah kerabat. Punya tempat tinggal? Enggak punya. Lalu apa yang kamu bawa dari Mekah ke sini? Cinta kepada Allah dan Rasul. Berarti kamu enggak punya tempat tinggal? Enggak punya. Enggak punya usaha? Enggak punya. Baik. Hari ini kamu punya tempat tinggal. Aku punya 2 rumah. Yang ini tak tempati, yang satunya kosong. Kamu lihat keduanya, mana yang kamu sukai, maka itu milikmu. Ini rumah, Pak. Kontrakan lo yo, enggak. Ya Allah. Sudah, kita mikir aja dulu. Setelah itu apa? Aku punya 2 pekarangan. Aku punya 1 pekarangan yang luas. Dituntun Abdurrahman, diajak, ayo aku ajak tunjukkan pekaranganku. Lah ini pekaranganku dari sini sampai sana. Maka tak pecah sekarang. Ini tak bagi menjadi 2. Mana yang bagian yang kamu pilih? Ini sekarang menjadi milikmu hari ini. Pekarangan. Dan aku memiliki istri 2. Nah ini faedahnya. Ini faedah. Mana kedua istriku yang kamu sukai, tak cerai. Setelah masa idah kamu nikahi. Ini enggak main-main demikian. Ini khusus sahabat Ansor aja dulu. Bagi antum yang sabar dalam penantian. Ya, coba antum lihat bagaimana kita, Pak, ngasih baju sudah biasa saling ngasih hadiah kepada teman-teman. Enggak juga. Kira-kira teman kita yang hadir di sini yang duafa siapa tahu kita?
Nggak tahu juga. Terus kita bersahabat bertahun-tahun, ini mana hasilnya? Mana ikhwah? Ini ditagih oleh Allah nanti kita. Tahu teman-teman kita yang doa apa? Oh, ini yang kekurangan. Pernah ke rumahnya? Kalau enggak, di mana ikatan saudara di sini? Di mana saudara di sini? Mana saya merasakan persaudaraan dengan antum? Di mana letak dan buktinya? Apa yang menghubungkan antum dengan saya saudara? Dan apa ini nggak dipertanyakan oleh Allah Ta'ala persaudaraan semacam ini? Ayo ikhwah, perbaiki hubungan ini. Jangan ngaji cuma ngaji-ngaji aja, nggak ada faidahnya begini. Coba ada waktu untuk ziarah. Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu betulkah dia sendirian? Dia di rumah dengan siapa? Siapa yang mengurusi? Jangan-jangan sudah duda. Kalau duda dibantu. Gitu loh. Dicarikan janda. Kalau mau. Kan gitu. Kalau memang mau. Nanti urusannya, kebutuhannya dibantu orang banyak. Nggak bang lorong yang kayak mangan lorong musuh gak iso kalau sak menikahi. Wong sak menikahi kayak mangan lorong musuh gak iso. Ini buntu kita jadinya kayak begini. Jelas ya? Jadi tolong ditata pengajian ini supaya merasakan lezatnya persaudaraan. Di mana Nabi menggambarkan seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu gimana sih Pak? Gigi sakit, kan tangan nggak usah dipanggil toh, ngan, pijet dong, enggak kan? Langsung spontan, ini namanya saudara. Gitu loh. Sehingga tidak kita salahkan juga kalau teman-teman kita yang kemudian dalam keadaan miskin, darurat, kemudian tiba-tiba hilang dari kajian. Kita bertanggung jawab atas futurnya iman mereka itu. Dosa kita. Dolim kita kalau kita nggak sampai tahu urusan mereka. Lalu kita yang punya teman kena bencana Gunung Kidul ngerti ya. Dan kita merasa bersalah kalau nggak ikut campur urusan kesusahan mereka. Lah ini teman dekat siapa yang paling berhak sekarang? Yang jauh paling dekat? Kenapa Gunung Kidul sampai bantuan kita, teman sendiri sampai kekurangan. Dan kemudian kita temukan apa hubungan dengan rentenir. Kita ikut bertanggung jawab atas dosa ribanya itu. Kenapa? Kita diem. Ya, kita diem gak mau bantu. Makanya minta tolong. Saya minta tolong. Ayo kita ta'awun alal birri wat taqwa. Dan saya kepingin sebenarnya Pak, merajut antar majelis taklim ini. Dihubungkan pengurus-pengurus kumpul, lalu kita data jamaah kita itu sopo ae sih. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, janda-janda, ada yang ngurusi nggak janda-janda ini. Ada ikhwan-ikhwan kemarin meninggal karena corona, anaknya di mana, istrinya bagaimana, gitu loh. Ojo sing tuwek-tuwek diurusi nom-nom, diurusi tuwek-tuwek enggak. Ngerti maksudnya? Ayo tolong-tolong ya ini dibenahi kajian ini, dibenahi kajian ini. Ya, jadi saya usul ke teman-teman juga pengajian. Ini tolong disampaikan ke teman yang lain. Ojo didok ngaji bendino di masjid itu. 2 hari dikasih kesempatan kosong. Untuk apa? Ini ada hak untuk ziarah ke saudaranya dan ngikuti kajian di sekitarnya. Biar saling apa? Lah kalau di sini tok blok kapan metune sampean? Itu satu. Yang kedua, dana ini kemana saja? Untuk ngaji saja. Gimana urusan umat? Sampai nanti ada yang nggak bisa mondokkan anaknya, SPP nunggak nggak karu-karuan, akan jadi cabut dari pesantren. Sing nanggung sopong ini ya Pak. Kita nggak punya wadah untuk itu Pak masalahnya. Saya sudah rame dengan beberapa ustadz, nggak bisa, nggak ada yang nyambung, sulit. Ayo kita ditata ini. Dan saya usul betul ini, ayo diopeni jamaah yang ada ini. Ayo diopeni Pak. Ini amanah. Ini amanah. Jamaah ini amanah. Makanya dana bukan untuk hanya pengajian-pengajian saja. Tapi membentuk keluarga mereka menjadi keluarga yang, lah membentuk keluarga yang Islam itu gimana? Masuk ngaji dong ini. Ekonominya gimana? Makanya kita nggak heran kalau kemudian ada orang teman-teman akhirnya, loh, wis ngaji, begitu konangan rentenir kita paido mati-matian toh? Halo? Wes ngaji sik rentenir, gak ngerti riba, gak takut. Utang ning ndi ora ono, Mas. Solusinya gimana? Antum punya solusi enggak? Rumah ambruk, gak punya rumah, harus kontrak. Takdir kita macam-macam.
Ada mbak yang seperti itu? Ada apa enggak? Banyak yang mengalami begitu, ayo lewat. Cuma enggak bersuara teman-teman ini. Kenapa? Takut jatuh kehormatannya. Dan kita enggak tahu tentang penderitaan mereka. Yang jual apa adanya, kadang jual pentol gak laku. Sementara bayar mesti. Ini kan kita harus tahu problematika seperti ini kan harus tahu. Jangan nggak mau tahu. Ini zalim kita kalau nggak mau tahu. Dan saya usulkan sekali lagi, tolong ayo jamaah ini betul-betul diopeni. Ini amanah dari Allah Ta'ala. Ini amanah dari Allah Ta'ala. Nah ini saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita saling mendoakan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah dan minta tolong kepada Allah agar dakwah ini diselamatkan oleh Allah. Dan kita doakan teman-teman kita yang mengalami kesulitan, semoga diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, kesabaran, kekuatan, kebaikan yang luas, dan keluarganya diberikan ketahanan, kekuatan akidahnya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.